Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Mu'minin mu'minat wal mu'minin hafizahumullah. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat yang dengan nikmatnya maka sempurnalah semua kebaikan hingga kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat yang paling besar, itu kenikmatan berada di sisinya seperti karena Allah yang dapat kemuliaan surganya. Tadi berbagai dan Allah, alhamdulillah bisa kita dengarkan paparan kita dari Ustaz kita, guru kita, Ustaz Juman Alhamdulillah Ta'ala, pakar sejarah Islam menjadi Purwokerto. Alhamdulillah, dan dengan itulah maka kita sudah dipaparkan tadi bahwa beberapa pelatih sesungguhnya hanya ingin mencoba melakukan perbaikan semampu yang bisa dilakukan untuk negeri ini, karena kita ingin mendapat bagian dari pahala sebagaimana yang telah didapatkan oleh banyak orang soleh negeri ini. Maka kita ingin mencoba menghadirkannya, dan kita tidak mencoba untuk mengarang-arangnya. Apa yang ada kita coba lakukan itu dengan beberapa penyesuaian yang bisa dipahami oleh masyarakat negeri ini. Begitu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pembahasan kita tentang tangga pendidikan anak berdasarkan apa yang dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara tentang masalah peradaban tadi yang disampaikan oleh Ustaz Juman Alhamdulillah Ta'ala, kejahatan peradaban itu, maka unsur paling penting di peradaban itu adalah manusia itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang masalah karya hasil apa, makanya karya terbesar seharusnya kalau ingin menghasilkan peradaban perubahan yang luar biasa, maka perubahan terbaik itu munculnya dari mengubah SDM yang ada. Karenanya Ibu boleh lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah An-Nabawi kita tahu, bisa dibayangkan Nabi itu seorang diri di bumi ini saat itu seorang diri. Bahkan pernah ada satu riwayat yang menurut saya luar biasa dan cukup mengharukan. Ketika itu Nabi SAW di Madinah, sudah di Madinah, dan beliau bersama para sahabatnya sholatnya sholat isya, tapi isya di pertengahan malam, sebagaimana dalam pembahasan di fikih tentang keistimewaan sholat isya berjamaah laki-laki di masjid tengah malam. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, untuk mari kita sholat, kata beliau, tidak ada hamba Allah di muka bumi ini yang sholat kecuali kalian malam hari ini. Bumi Allah luas, tapi tidak ada yang melaksanakan ibadah sholat kecuali kalian. Karena kalau hari ini nyaris tidak ada waktu kecuali sedang kayak sholat, dan itu sholat wajib sholat itu. Ya sekarang ini ada yang sudah sedang duhur, ada yang sedang subuh, gitu, dan seterusnya. Artinya bagaimana seorang Nabi SAW sendirian di muka bumi itu mendapatkan tugas sebumi, seperti kalimat Ustaz Jumat tadi. Dengan bumi saat itu dipandu oleh Persia Romawi
sebagai dua imperium besar yang saat itu mengajari bumi ini tentang kejahilian, dan perang terjadi antara mereka juga, pertarungan dahsyat antara mereka, terus terjadi peperangan juga. Sementara masyarakat diajari tentang berbagai macam bentuk kejahilian. Kalau Persia memang tidak punya agama. Persia adalah masyarakat tanpa panduan. Kalau mereka tersesat, kita akan mengatakan wajar. Wajar dalam makna memang tidak ada panduan. Mereka tidak punya kitab suci, makanya agama mereka Majusi, menyembah api. Tapi masyarakat Romawi adalah masyarakat ahli kitab. Mereka punya Alkitab, ada Alkitab. Karena bangsa di Jazirah Arab kalau lagi mencari agama, mereka perginya bukan ke Persia, tapi ke Romawi. Sebagaimana dalam kisah beberapa ada 4 orang yang disebut sebagai orang Al-Hanifiyah di masa Jahiliyah Arab. Mereka mencoba mencari agama, termasuk di antara yang adalah Waraqah bin Nawfal. Mereka nyarinya ke Romawi. Tapi yang punya Alkitab pun tersesat jalan. Jadi yang punya panduan tersesat. Bagaimana yang tidak punya panduan? Maka dari itu bumi sudah luar biasa rusaknya. Jadi yang punya panduan Alkitab saja tersesat. Karena antum bisa membaca nanti dalam dialog antara ayahnya Sa'id bin Zaid, yaitu Zaid bin Amr. Sa'id bin Zaid adalah itu sahabat Nabi, Quraisy, dan beliau dari masyarakat Bani Adi, masyarakatnya Umar, dan saudaranya Umar, nanti jadi iparnya Umar, satu dari 10 sahabat yang jadi masuk surga. Salah satunya Sa'id bin Zaid adalah bapaknya Sa'id bin Zaid, Zaid bin Amr. Ketika berdialog dalam rangka mencari agama, karena dengan fitrahnya dia mengatakan tentang orang-orang Quraisy itu bukan agama. Orang yang nyembah patung itu jelas bukan agama. Sampai Zaid bin Amr pernah sujud kemana saja. Dia mengatakan, Tuhan, aku tahu kau ada, cuma aku tidak tahu bagaimana ibadah kepadamu. Kau sujud aja deh. Saking bingungnya mencari agama. Pergi dia ke Romawi. Maka di Romawi dialog dengan rahib Yahudi, dengan pendeta Nasrani, dialog mencari agama. Jawabannya sederhana. Para pendeta itu dan para rahib itu ketika berdialog mereka sepakat mengatakan, agama yang Anda cari itu billahi Ibrahim, hari ini sudah nyaris gak ada yang kenal agamanya. Bisa bayangkan itu sudah di pusat agama, nyari agama gak ketemu. Makanya bumi benar-benar dalam kegelapan. Zaman serusak itu Nabi diutus Allah sendirian. Jadi gak diutus langsung saat Nabi kemudian langsung masuk Islam satu kampung, gak begitu. Sendirian. Apa yang harus dilakukan oleh orang sendirian? Gak bisa, sendirian juga. Sendirian itu sunatullahnya tidak bisa berbuat banyak. Tidak mungkin. Sendirian itu nggak bisa apa-apa. Makanya kalau ada orang yang besar sendirian itu nggak mungkin bisa. Sunatullahnya tidak ada itu. Karena Rasul yang paling hebat saja, Rasul Muhammad SAW itu dalam banyak ayat disebutkan bahwa Nabi harus bersama sahabatnya. Ada ma'iyah, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu. Ada ma'iyah, ma'ahu. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Ma'iyah itu bersama dengan sahabatnya. Tapi masalahnya Nabi tidak langsung dikasih Allah diutus kemudian langsung sekian banyak Quraisy masuk Islam, itu gampang boleh. Tidak sendiri. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Itu dibahas bersama. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Karena PR-nya banyak, jahiliyah semua jahiliyah. Jadi seperti kayak kurang lebih kayak kita membahas hari ini. Waktu ngomongin politik jahiliyah, ngomongin ekonomi jahiliyah, bicara tentang hiburan jahiliyah, bicara media jahiliyah,
bicara budaya jahiliyah, bicara ibadah jahiliyah, bicara akidah jahiliyah. Terus dari mana mulainya Ustaz? Yang jelas di depan mata ini pembahasan Bapak Ibu, pembahasan tentang Islam ini semua kita juga sepakat bahwa yang pertama dan utama yang harus dibenahi akidahnya. Di depan mata Nabi sekeliling Ka'bah saja 360 patung dengan Tuhannya orang-orang Arab. 360 patung, terbayang gimana naruhnya 360 patung itu. Sementara Nabi memilih tempat itu untuk sholat. Di depan mata itu kemusyrikan jelas, kemusyrikan nyata. Ada yang sujud di depan patungnya, ada yang minta-minta, ada yang lagi ngelus-ngelus patungnya, ada yang patung. Jelas-jelas kemusyrikan sebesar itu. Dan ternyata, tapi anehnya ada. Anehnya, ayat yang pertama Allah turunkan tidak langsung bicara tentang hancurkan patung itu, perbaiki akidah. Bukan itu yang pertama disampaikan Allah. Apa masalah besar akidah kan? Akidah. Tapi muncul pertama apa ayatnya? Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Rabbmu. Ya, masalah terbesarnya mana? Masalah terbesar tadi kan? Akidah rusak, akhlak rusak, ekonomi rusak itu. Apa yang muncul pertama? Iqra bismi rabbik. Bahkan tidak langsung bicara perbaiki akhlak, perbaiki akidah, perbaiki akidah masyarakat, sucikan dari kemusyrikan. Bukan itu. Bahkan bukan itu yang muncul. Tidakkah ini jadi renungan buat kita? Muncul pertama adalah Iqra bismi rabbik. Baca dengan Allah. Dan ini selalu menjadi masalah besar. Ketika Iqra itu tidak jalan di kita. Budaya baca itu Pak, kalau tidak jalan di kita, di anak kita, ya sudah, umat ini tidak akan berubah banyak. Umat ini tidak akan berubah banyak selama ayat ini tidak dimulai. Saya langsung akidah aja nggak bisa, nggak akan bisa. Coba ini ya, pasti akan tumbuh semangat membaca, mencari ilmu. Membaca itu kan merupakan perwakilan ilmu. Bismi rabbik, dengan nama Rabbmu, penuh keikhlasannya pada Allah, hanya berharap mencari ilmu Allah dan seterusnya. Dengan ilmu baru kemudian akan berubah perlahan, tapi pasti di semua ini, semua kejahilian itu akan mulai pergi, akan mulai tersingkap pelan tapi pasti. Cahaya Allah akan hadir dan meningkat kegelapan. Maka Iqra itu membaca, dan ini langsung sederhana sekali membaca. Sekali lagi bahwa kita, anak-anak kita, rumah kita, pendidikan kita, ini poin Iqra ini paling penting kan? Jadi kalau ada generasi atau rumah tangga tidak senang dengan buku, tidak bisa berharap banyak dari rumah tangga itu. Kita tidak bisa berharap banyak. Itulah. Ada sebuah sekolah, lembaga pendidikan, masyarakat tidak gemar membaca buku, tidak banyak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. Anak muda di kampus ya, tidak senang baca buku, tidak banyak bisa diharapkan dari anak muda. Bahwa ayat ini kemudian mengawali semua perjuangan Nabi SAW itu. Ini adalah sebuah kenyataan di depan mata kita. Yang Iqra bismi rabbik. Membaca itu berilmu, dan inilah yang dilakukan Rasul SAW kepada para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW yang membina para sahabatnya sampai mereka memiliki semangat berilmu. Bisa dibayangkan Nabi Muhammad itu hadir di masyarakat Ummi. Masyarakat Ummi, dan Quran jelas mengatakan itu.
Nabi sendiri ummi, tidak bisa baca tulis. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nabi ummi. Masyarakatnya juga ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum. Ummi. Masyarakatnya tidak baca tulis, beliau nggak bisa baca tulis, perintahnya suruh baca. Itu kalau dalam bahasa kita hari ini istilah kerennya out of the box gitu. Bahasa kerennya begitu. Dia melawan arus orang biasa aja, nggak bisa, orang turis nggak bisa baca biasa aja, yang penting kaya, duit banyak, nggak bisa baca aja kaya. Apa yang sibuk-sibuk belajar? Itu tidak peradaban Islam muncul dari situ mulai. Hanya karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis memang, karena tidak boleh bisa baca tulis, maka khusus beliau tidak boleh bisa baca tulis. Karena akan hilang kalimat Nabi al-Ummi yang tercatat dalam alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Karena tercatat di Taurat dan Injil firman ummi. Kalau beliau tidak bisa, kalau beliau jadi bisa baca tulis, berarti bukan beliau Nabi. Makanya karena sudah tercatat di Taurat dan Injil. Nabi Muhammad orang cerdas, simpel kalau mau belajar bahasa tulis. Tapi umatnya harus bisa baca tulis. Makanya itu berarti kan ketika Nabi dapat tawaran perang Badar, nah gitu. Begitu dapat tawaran perang Badar, perang besar pertama, Nabi punya tawaran. Yang tawaran itu adalah orang-orang Mekah, orang Quraisy banyak. Tawaran itu oleh Nabi ditawari, silahkan kalian membebaskan diri dengan syarat membayar. Kalau tidak ada uang yang digunakan untuk membayar, tidak ada harta, maka bayar dengan ilmu baca tulis. Ajarkan pada anak-anak kami di Madinah. Begitu pentingnya baca tulis. Begitu penting baca tulis. Kenapa? Kan di situ kan itu peradaban mulai dari situ. Mengubah Persia Romawi segede bumi yang rusaknya sudah massal itu. Ya tadi Nabi sampai katakan tidak ada malam ini orang sholat dari Allah semoga bumi kecuali kalian. Beberapa orang cuma sahabat Nabi di Madinah. Segitunya tugas besar Nabi SAW, perintah Nabi SAW. Beliau disitulah mulai, sebelum ayat mulai. Nabi punya peduli pada anak-anaknya, karena anak generasi pelanjut beliau. Sampai beliau meminta agar ajari anak-anak ini baca tulis. Kalau yang punya uang, yang tertawar, ajari mereka baca tulis. Satu guru, satu orang tawanan, satu orang tawanan itu mengajari. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Ngajari jumlah satu kelas 12, ada yang mengatakan 10. Itu diajarkan. Kalau sudah bisa baca tulis, bebas dia suruh pulang tawanannya bebas. Bisa bayangkan itu. Nah, sesuai dengan Allah. Jadi kalau mau mengubah sebuah zaman dengan perubahan yang sangat mendasar, fondasional, mendasar sekali, maka yang harus dilakukan adalah mengubah generasinya. Mengubah generasinya. Itu mau mengubah. Karena begitu Nabi punya generasi di Mekah, Nabi pindah ke Madinah, baru Nabi punya pasar. Ya, sistem pasar, sistem ekonomi, Nabi punya sistem ekonomi. Kalau SDM belum diubah, tidak ada upaya perubahan pada SDM. Bahkan sudah disiapkan pasar, wadah pasar Islami gitu. Sudah nanti juga lama melencet lagi, karena memang tidak berubah SDM. Apalagi dia menjalankan syariat Islam dengan image lama, ada repot lagi. Pengusahanya semangatnya syariat Islam, tapi image lama. Repot. Karenanya harus diubah betul bantu dari yang ada itu diubah, kemudian apalagi generasi selanjutnya dari mulai anak-anak yang masih kecil-kecil begitu punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap mereka tentang pendidikan. Maksudnya dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan Rasul. Pendidikan Rasul. Karena pendidikan Rasul itu para sahabat itu bertemu dengan Rasul. Gak usah lama-lama ketemu Nabi, gak lama tapi jadi orang besar. Cukup itu ketika ketemu dengan Rasul,
lingkungan Madinah. Anas bin Malik ketemu Nabi, belajar sama Nabi cuma 10 tahun. 10 tahun aja. Anas umurnya 10 tahun. Pertama bertemu Nabi tahun 1 Hijriah, Nabi hijrah ke Madinah. Dan Nabi wafat setelah 10 tahun di Madinah. Dia belajar sama Nabi cuma 10 tahun. Rasul wafat umurnya Anas 20 tahun. Sahabat Umar itu jatuh di Pransa di kekhilafan. Abdullah bin Abbas itu ketemu Nabi, intensif ketemu Nabi tahun 7 Hijriah. Rasul wafat tahun 11. Artinya Abdullah bin Abbas puncaknya ilmu terbaik di ilmu Al-Quran, kunjungan Al-Quran, habr hadhihi ummah. Itu ketemu Nabi paling hanya 4 tahun. Sekolahnya gak lama-lama. Sekolah lama itu kan kita. Sekolahnya kelamaan, pinter enggak, sekolah enggak. Itu masalah sih. Seharusnya kita mulai sekolah, bukan malah ditambahi panjang, bukan. Oke, ini kurang panjang, bukan masalah kurang panjang, kepanjangan. Kita di sekolah memang kepanjangan. Untuk itu, apakah harusnya betapa efektifnya Nabi SAW? Karena nanti, bagaimana siapa yang nanti memimpin bumi? Anas bin Malik pindah ke Basra. Abdullah bin Abbas jadi pemimpin besar. Sempat menjadi pemimpin besar juga di Irak. Dia jadi staf ahli paling penting di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang penting yang mereka itu. Mereka itu orang penting yang belajar Nabi cuma sekian lama terus. Nah, ini masalah kita. Begitu seterusnya. Pada ada generasi Nabi yang adalah generasi yang awal. Generasi yang awal. Pokoknya kalau sahabat belajar kasih di orang awal. Kalau itu usaha Nabi cukup lama, tapi kan sudah berusia. Karena Abu Bakar hanya kurang lebih 3 tahun lebih muda dari Nabi SAW. Nabi hampir 3 tahun lebih muda, makanya Abu Bakar wafat dengan usia yang sama dengan usia Nabi. Karena Abu Bakar memimpin hanya kurang lebih 3 tahun setelah Rasulullah SAW. Dan ini benar Allah. Karena pendidikan Nabi hasilnya adalah pendidikan yang terbaik. Dan saya tunjukkan luar biasa ini karena kita suka-suka hari ini pertanyaan kita itu pertanyaan yang malah gak logis pertanyaan. Kadang-kadang kita malah suka bingung dengan memang apa sih Pak hubungannya belajar ini semua ya? Gak suka apa ya orang belajar Quran apa hubungannya dengan nanti kelak dia akan memimpin bumi ini? Itu langsung agak terbayang hubungannya. Gimana hubungannya Pak? Terbayang hubungannya. Bumi ini permasalahannya besar. Dunia pertanian punya masalah, dunia teknologi punya masalah, peternakan punya masalah, tanah ini punya masalah, apa punya masalah, semesta ini masalah. Quran bisa melakukan apa? Dan itu. Karena kita nggak bayar. Karena kalau kita perlakuan Quran dengan perlakuan yang sangat sempit, kita hafal kemudian selesai. Habis itu nggak tahu mau kemana. Ini masalah kita. Pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berjumpa dengan gubernurnya gubernur Mekah. Dan terjadi dialog dia berikan dalam Sahih Muslim. Jadi dialog antara mereka berdua. Dialog siapa yang memimpin wilayah Al-Wadi Abah Mekah itu. Siapa yang memimpin di sana? Ternyata Ibnu Abza adalah ahli Quran. Umar mengatakan bahwa akan tasma' qawla Nabi, tidakkah kau dengar sabda Nabimu? Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan Alkitab ini dan Allah jatuhkan juga dengan Alkitab ini. Itu juga akan banyak sekarang gini. Muslimin saat itu, karena muslimin Arab itu kan orang yang tidak akrab dengan air. Kalau orang Purwokerto akrab sama air biasa. Ya, hujan melimpah deras luar biasa sampai tumpah-tumpah banjir. Ya, akrab lah kita sama air. Orang Arab tidak akrab sama air. Hujan jarang-jarang, malah kadang-kadang nggak hujan kalau nggak diminta. Yang istisqa. Susah jarang hujan. Tetapi dia
Bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat beliau, para pemimpin. Itu visinya luar biasa. Bahwa kalimat yang sering kita dengar, ini kalimat Umar bin Khattab, "Alimu auladakum sibaha wa rimah wa rukubal khair." Ajari anak-anak kalian berenang. Berenang kan di air, Pak, bukan di pasir. Iya kan? Di air. Bagaimana Umar punya visi ke depan luar biasa tentang berenang. Dan berenang. Padahal mereka tidak apa-apa. Karena mereka baca Quran. Bagaimana tidak? Quran menyebut tentang lautan, menyebut tentang sungai, dan itu semua menjadi tugas muslimin. Maka ketika masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu dan muslimin pertama kali memiliki pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, dan Nabi telah memberikan ujian sebelum itu sebagai pasukan pertama di laut untuk pemimpinnya, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu Muawiyah Quraisy juga, Utsman juga Quraisy, masuk pertama ke lautan, angkatan laut dipimpin oleh beliau. Kemudian di lautan perang sama pasukan yang sudah akrab dengan air bertahun-tahun, memang sudah sejak lama. Itu bisa menang. Atau masa nggak nanya? Itu Muawiyah radhiyallahu anhu belajar angkatan lautnya di mana ya? Masa nggak nanya itu? Belajar dari panglima angkatan laut itu di mana belajarnya? Kami yang mulai sama-sama gak akrab dengan air. Kalau disuruh mengendarai kuda, jago-jago mereka, mengendarai onta hebat-hebat. Air itu mereka gak akrab. Itu maksud saya. Supaya kita tahu bahwa konsep Nabi SAW itu menyelesaikan seluruh permasalahan dunia. Atau lihat, Persia melalui seluas itu wilayahnya. Di Khalifah zaman Umar ditutup Persia dan sebagian Romawi Timur, jadi di sana ditutup. Itu kan bukan sekedar nutup kemudian ditinggal. Kalau nutup ditinggal mah enak. Ya, curi selesai tinggal, itu bukan muslimin. Kalau itu muslimin itu tugasnya begitu masuk memakmurkan negeri itu. Coba lihat, itu yang mengurus manajemennya juga sahabat, Pak. Wilayah seluas itu manajerialnya diurusi oleh sahabat. Coba aku nanya, itu sahabat belajar manajemen di kampus mana? Bayangkan, kurikulumnya apa? Mari kita pikirkan dulu. Yang diurusi bukan manajemen perusahaan, loh. Perusahaan itu kecil banget. Persia Romawi segede-gede itu, seluas-luas itu belajar sahabat. Begitu Ardus Sawat dibuka, wilayah Irak dibuka. Irak dibuka dan itu wilayah sangat subur menghasilkan hasil bumi yang dahsyat. Ardus Sawat itu sahabat Nabi SAW yang juga menyelesaikan urusan pertanian. Karena begitu sudah dikuasai muslim, mesti tanggung jawab, mesti tanggung jawab. Karena sekarang bumi sudah dikuasai muslimin, wilayah ini, maka karena semua perlu makan, maka urusan pertanian muslimin harus ngajari. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah merupakan cuplikan-cuplikan supaya kita paham betapa pendidikan SDM, pendidikan sumber daya manusianya, generasi itu pendidikan terbaiknya pendidikan Rasul. Tinggal kemudian kan kita bertanya, salah satu pertanyaannya adalah judul hari ini tentang tangga itu. Tangga, saya mau bicara tangga dulu sebelum isinya apa tangga itu. Kalau itu bila nanti Allah SWT, sunatullah hidup ini mesti bertangga-tangga. Ada tangganya. Antum meloncat bisa. Kita kan suka terlalu senang dengan kata akselerasi. Kita berakselerasi. Kalimat itu gak terlalu menarik Pak buat saya. Beneran. Kalau saya bicara di depan umum ya, kalau saya bicara dengan 1-2 orang saya suka, gak masalah. Tapi kalau bicara seperti ini di depan umum banyak orang, saya khawatir. Kenapa khawatir? Ya Allah, yuk kita coba Pak. Di sini kita boleh coba. Itu ada tangga itu. Kita boleh Pak lompat 1-2 tangga. Kita lompat habis 3 tangga. Boleh kita lompat langsung 5 tangga. Insya Allah selalu semua Pak. Gak semua orang punya kesanggupan yang sama. Makanya saya agak khawatir kalau ada akselerasi. Kemudian dihadirkan, oh ini anak luar biasa, suka pengen niru.
Tidak semua siap. Tidak semua siap. Itu harus pahami. Kenapa? Jalani saja dengan tangga. Sunatullah hidup itu tangga. Lalu para ulama mengatakan agama kita ini namanya al-Islam. Al-Islam itu satu akar kata dengan as-salam, dengan akar kata juga dengan as-sulam. Kalau as-salam artinya damai, kalau as-sulam artinya tangga. Agama kita karena ada tahapan. Ada tahapan. Orang tidak asal acak pokoknya baik, tidak pokoknya baik. Pokoknya baik itu tidak. Dia ada tangga, harus dipahami apa dulu, baru apa, selanjutnya apa. Kita tangga. Kalau acak saja, masalah ini kan baik Pak. Ya. Saya suka berikan contoh sederhana. Kalau ibu-ibu masak kue, ibu-ibu bikin kausan kue, ya, masak nasi goreng, bapak ibu goreng nasi goreng, ya kan? Atau bikin kue atau apa makanan apa, itu kan ada urutannya Pak. Betul kan? Ini apa tuh penggorengan, wajannya penggorengan, memasukkan ke penggorengan itu ada urutannya. Betul ya? Itu sudah kita ambil. Yang masuk pertama apa? Ini mau nasi goreng, kita nasi goreng. Saya nggak tahu cara masuk nasi goreng. Yang masuk pertama apa? Minyak. Sudah, minyak belakangin aja Pak. Masukin aja langsung nasinya. Gimana? Sepakat? Kira-kira jadi apa? Itu. Padahal nasi baik, minyak baik, bawang baik, itu kan sama. Jadi nggak bisa kita cuma bilang ini kan baik Pak. Iya Mas, tapi belum waktunya. Itu. Nanti matang enggak, gosong ya. Akhirnya nggak bisa dimakan. Makanya generasi Pak, generasi gosong. Karena masalah tangga. Urutan ini harus diperhatikan. Jadi sekali lagi semangat, kan memang kita syukuri bahwa kita punya semangat baik karena masih ada orang-orang yang memang nggak punya semangat baik. Nah setelah punya semangat baik itu harus diperhatikan tangganya kayak apa. Ini meletakkan kebaikan di setiap tangga ini harus benar. Itu supaya kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi itu ada banyak pembahasannya, tapi intinya adalah bahwa berurutnya tangga ini harus sangat diperhatikan. Dan bukti bahwa tangga itu sangat diperhatikan yang sering saya sampaikan tentang dunia pendidikan adalah apa yang disampaikan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Di antaranya sahabat mulia Abdullah bin Umar, Jundub bin Abdillah dan yang lainnya. Ketika mereka mengatakan Kunna fityan hazari wa ma'an Nabi SAW fata'allamna al-iman qabla nata'allama al-Quran. Jadi kami dulu sama Nabi belajar iman sebelum Quran. Dan ini menjadi terlihat urutannya ketika Jundub memberikan kritik di riwayat At-Tabrani, memberikan kritik bahwa salahnya kalian adalah belajar Quran sebelum iman. Berarti urutan bukan? Kalau kami dulu sama Nabi belajar iman sebelum Quran, kalian ini salahnya belajar Quran dulu baru iman. Berarti sahabat itu ini urutan. Iman itu baik, Quran itu baik, salah urutan masalah. Salah. Dan kalau Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu hidup di zaman kita, dia akan bingung. Kalau ini sih masyarakat lah Quran wala iman. Masyarakat bingung. Betul. Makanya kalau sahabat tabi'in, Pak tabi'in masih istimewa. Cuma memang sahabat sering memberikan kritik kepada generasi tabi'in. Itu sering. Di antaranya dalam kalimat sahabat, saya ingat saya Anas bin Malik lagi berkumpul dengan generasi tabi'in dan generasi setelah mereka. Kemudian beliau berkata, saya heran sama kalian ini. Kami dulu waktu Nabi masih hidup, dan sahabatnya dulu waktu Nabi masih hidup, kami takut mengucapkan kalimat ini karena kami anggap sebagai dosa besar. Ini saya dengar berkali-kali di majelis kalian. Kritik sahabat sering generasi tabi'in. Kenapa? Memang secara kualitas turun, tetapi masih bagus, masih lumayan ya. Karena kebalik tadi, kalau masalah kebalik. Tapi masih ada dua-duanya. Masih ada kebalik, tapi barangnya masih ada. Itu tahu ya? Ini baju nih,
barangnya masih ada, Pak saya pakainya balik, yang luar jadi dalam, dalam jadi luar, ya masih baju Pak, cuma jadi lucu. Yang jadi masalah kok bajunya nggak ada, apa mau dibalik? Kan baju nggak ada. Ya kunci itu Pak, maka tangga itu penting sekali. Jadi jangan hanya semangat ini baik, tapi ada tangga. Tangga terbaik itu tentu tangga yang diajarkan Rasul, yang bisa kita lihat dari sabda-sabda Nabi, dari af'alul Nabi, dari apa yang dilakukan Nabi di dalam mendidik anak-anak di zaman beliau, baik anak beliau sendiri ataupun anaknya para sahabat, anaknya muslimin, atau Nabi mengajari para orang tuanya dan seterusnya. Itu ada tangga-tangga. Ini saya mau sampaikan kepada dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kehidupan kita ini kalau kehidupan kita ini seperti perjalanan yang nanti berakhir dengan kita wafat, maka di kehidupan itu oleh Allah diberi tempat pemberhentian sementara, pemberhentian. Ini kalau kita naik kendaraan, naik bis itu kayak halte. Sebelum sampai terminal akhir, ada terminal akhir, itu ada halte, berhenti dulu. Fungsinya halte ini untuk controlling. Sudah benar apa belum? Pindah lagi. Sudah benar apa belum? Pindah lagi. Terus begitu. Itu dalam rangka mengontrol. Karena kalau cuma jalan, pokoknya sejalan-jalannya aja, nah ini masalah. Jadi tahapannya. Tapi benar Allah, para ulama selalu kalau bicara tentang masalah pendidikan anak, ini baik kita sebagai orang tua atau kita sebagai lembaga ya, pendidikan. Kalau nanti dalam Islam pendidikan di lembaga itu, kalau dalam konsep Islam dulu mereka baru sekolah umur 5 tahun kisarannya. Para ulama selalu ketika membahas tentang pendidikan anak pasti akan selalu memulai dari tentang memilih pasangan. Itu mesti ya, karena ini ada karena kita tahu bahwa dalam Islam yang namanya nasab itu diperhatikan betul. Nasab itu sangat dijaga dalam Islam. Bahkan dia termasuk al-asasiyat khamsah, sebagai 5 hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. 5 hal yang mendasar itu diantaranya nasab. Karena nasab itu sangat dijaga oleh Islam, dan apapun yang merusak nasab akan diharamkan. Nah di situ maka kemudian karena ini masalah nasab, dia menjadi penting memilih pasangan dengan kriteria yang telah disampaikan Nabi SAW, karena itu akan menjadi nasab kita ke bawah. Nah, saya tidak berpanjang kalam tentang nasab, tidak berpanjang kalam tentang masalah memilih pasangan. Jadi saya tidak bicara tentang itu. Silakan nanti dibaca, dipelajari, ya, tentang memilih pasangan itu. Tapi ini penting sekali. Ulama selalu akan bicara tentang memilih pasangan ketika berbicara tentang pendidikan anak. Ya, karena memilih pasangan itu kalau yang masih muda-muda dibahasnya masih enak. Yang gak enak itu kalau bahasnya sudah nikah, itu paling gak enak. Makanya saya menghindari bahasnya. Baca sendiri aja, ya kan? Kalau pada nyesel saya repot suruh kamu jawab. Ini memilih pasangan ya. Silakan dibaca di samping kelima para ulama. Dari itu panduannya Quran betul. Quran panduannya, hadis Nabi betul panduannya. Ya, saya kasih contoh satu aja. Ketika dua orang wanita yang ditolong oleh Musa alaihissalam di negeri Madian, ini dalam surat Al-Qasas. Begitu ditolong dua wanita itu kan, dua wanita ini kemudian lapor ke bapaknya, begitu pulang kan dibantu oleh Musa. Kemudian salah satu dari dua putri itu berkata, Inna khairal man istajabta al-qawiyya ini. Sesungguhnya ayah, tadi dia cerita ke ayahnya, tadi ada anak muda bantu kita angkat batu. Batu itu disebutkan
Penutup sumur itu disebutkan tidak bisa diangkat oleh beberapa laki-laki yang kuat. Itu Musa angkat sendiri. Dengan Musa Allah memberikan kekuatan luar biasa kan. Pernah tahu kan Musa sekali tampar orang mati. Nah itu kan berat kan, kuat luar biasa Masya Allah beliau alaihissalam. Jadi kemudian dia katakan, si salah satu putri mengatakan karena ayahnya maka sudah sebelum kesini saya akan berikan balasan kebaikan. Maka mereka mengatakan bahwa sesungguhnya yang akan ayah sewa tenaganya. Nah, sebab itu bisa disewa tenaganya karena ini keluarga punya kambing tapi sang bapak sudah tua terpaksa anak perempuan harus gembala kambing. Padahal penggembala kambing itu kerjaan laki-laki. Ya, dan makanya mereka kalau lagi ngambil air berdesakan dengan laki-laki nggak mau karena wanita soleh, ya, wanita solehah sehingga tidak mau berdesakan laki-laki. Sehingga mereka pulang selalu terlambat karena memang menunggu laki-laki dulu baru mereka sisanya. Itu kalau bagian ya sisanya. Maka kalimat luar biasa. Sesungguhnya yang akan ayah sewa laki-laki ini adalah al-qawi al-amin. Orang yang kuat itu sudah terbukti tadi. Kuat sekali fisiknya, al-amin. Orangnya amanah. Ya kan? Al-qawi al-amin. Ya betul. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa dinikahkan bukan? Dinikahkan dengan salah satu dari dua wanita itu. Menurut para ulama bahwa yang wanita tadi kan dua wanitanya. Yang dinikahkan ke Musa adalah yang berkata itu. Yang berkata tadi tentang bahwa Musa ini orangnya al-qawi al-amin. Itu milih mantu, milih pasangan, ya kan jelas. Dan Masya Allah, jadi Quran saja bicara tentang itu kan. Karena ayahnya kemudian menawarkan, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Itu dia aja memilih pasangan sekarang dipelajari. Quran bicara memilih pasangan. Itu termasuk cara nyari mantu, ya. Cara nyari mantu gitu. Kalau yang sudah berusia, caranya bicara dengan cara nyari mantu. Kalau mau dipadukan gampang, karena di ruangan ini ada yang sudah berusia, di ruangan ini ada yang masih muda. Nah sudah jelas, sudah clear ya. Masya Allah, pertemuannya di rumah Allah yang mulia. Jadi Masya Allah pertemuan yang mulia. Ya, kalau nyari mantu tinggal lirik kanan kiri aja kan. Kanan kiri, salami langsung. Tanya rumahnya di mana ya. Suruh tanggung jawab. Baik. Silakan dipelajari kalau ini ya. Karena ulama sekali lagi membahas itu penting kan, penting sekali. Ini sekali. Itulah maka itu menjadi tangga pembahasan sebenarnya pertama. Kemudian di urutan tangga berikutnya kalau sudah menikah itu akan hamil. Hamil juga demikian. Ya, hamil itu Quran saja peduli pembahasannya. Itu menunjukkan bahwa masalah hamil masalah besar dalam Islam. Besar, luar biasa. Kalau mau bukti besarnya sederhana, cukup dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Di antaranya, wasailal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan seterusnya. Ayat tentang birrul walidain, bahwa perintah kita untuk berbakti pada kedua orang tua, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Karena orang tuanya hamil susah payah, karena ibunya hamil susah payah, lahir susah payah. Ya, kemudian Allah berfirman, nyebut hamil lagi, dan ibunya hamil sampai menyapit susuan 30 bulan lamanya. Jadi hamil disebut ulang-ulang. Bisa ayat ini saja. Itu pentingnya tema hamil. Di Quran Allah juga memberikan potret wanita yang hamil dengan semua pelajarannya. Dia jadi ibu yang sedang hamil, kalau bapak suaminya dan ibu belajar. Judulnya hamil dalam Quran. Ya, nanti sebelum kita merambah ke hadis Nabi SAW, tanyakan kepada para ulama. Jangan cuma tanya ke dokter. Ke dokter itu salah satu tempat kita bertanya gitu. Ya, untuk urusan kesehatan, dokter, bidan, nah, mereka paham. Ya paham. Nah, makanya pelajari itu. Karena ada panduan tentang masalah hamil. Di Quran ada hamilnya istrinya Imran dalam surat Al-Imran. Dan mulai 35 ayat Al-Imran, bagaimana Rabbi ibni nadar berkata fi batni muharraman fataqabbal
bicara tentang hamil lagi, ibunya hamil dipotret, anaknya hamil di Quran juga dipotret, yaitu Maryam. Maryam hamil dipotret dalam Quran, dalam satu surat sendiri, surat Maryam. Buat profil kita di Maryam yang dan dengan dan seterusnya. Quran bicara tentang kehamilan, cukup panjang juga tentang masalah kehamilan. Bahkan Maryam dipotret lebih detail sampai ketika mules, mulai merasakan mules mulai lahiran, kemudian belum dengan semua perasaan kacaunya Maryam yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam dan seterusnya, dan semua pelajarannya. Belum lagi nanti tentang memberitahuan kabar gembira tentang hamil istrinya Nabi Zakaria. Belum lagi hamil pemberitahuan tentang akan punya anak istrinya Nabi Ibrahim. Quran begitu luar biasa bicara itu. Tapi ngajinya detail, jangan cuma terjemahan, ngaji tafsir. Karena kalau terjemahan itu nggak dapat konsep. Kalau dapat konsep, ngajinya ngaji tafsir. Ya, baik, tafsir juga banyak. Silakan dicari tafsir yang banyak. Itu masalah hamil. Ya, jadi saya berikan satu contoh saja, satu contoh pembahasannya tentang masalah hamil. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala umpamanya berfirman tentang tadi kalimatnya istrinya Imran, istri Imran disebutkan dalam tafsir namanya Hana, ibu Hana. Ibu Hana hamil, kemudian dia berkata, "Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Ketika istrinya Imran berdoa, "Ya Allah, aku bernadar, aku berjanji, bersumpah tentang yang ada di dalam perutku ini, tentang rahim bayinya, janinnya masih dalam rahim ini, kelak dia akan menjadi hamba-Mu yang mengabdi di Masjidil Aqsa, jadi hamba-Mu yang ahli ibadah di masjid, maka terimalah dariku." Itu pelajaran, salah satu pelajaran. Itu banyak sekali pelajarannya, tapi salah satunya itu bahwa ibu itu ketika hamil itu lisannya memang harus baik. Hati-hati, itu jaga lisan. Berapa bulan hamil? Aku 9 bulan lahir. Iya, 9 bulan lahir ya. 9 bulan berapa? Iya, nggak ada yang 2 tahun di sini. Orang-orang, ada beberapa orang dalam sejarah Islam itu hamilnya 2 tahun. Nah, benar? Ya, orang lahir dan telah menjadi orang-orang besar. Sebutnya 2 tahun. Ilmu kedokteran pasti bingung. Pasti bingung ya, nggak apa-apa. Namanya juga ilmu manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Makanya saya suka beliau di dokter spesialis kandungan yang digelar langganan kami. Jadi kalau ini udah waktunya dilahirkan, saya bilang biarin aja, kalau saya dilahirkan, biarin aja, kalau saya dipaksa-paksa. Karena ujungnya mau jadi sesar kan, nggak usah. Kok gitu? Belum 2 tahun biarin aja. Biarin aja. Tapi ini serius, saya nggak beliau sebenarnya. Saya serius sekali. Kenapa? Ya, yang mengeluarkan. Ya, kadang-kadang kita ini lupa dengan ayat karena kita ini terlalu bersandar pada manusia. Ya, ilmu harus dipelajari, ilmu kesehatan segala macam. Masya Allah, teman-teman dokter yang ahli, teman-teman bidan yang ahli dalam hal ini, tanyakan ke mereka yang ahli. Tapi kita ini muslim ini punya panduan ayat juga. Karena itu panduan kehidupan. Allah yang mengeluarkan, "Wala akhrajakum min butuni ummahatikum." Jalan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Jadi dia Allah yang mengeluarkan itu. Gak usah antum sok tahu pada waris di sini black perut orang. Itu lakukan ketika sangat terpaksa. Ya, silakan, ada hukum darurat dalam Islam juga ada. Begitu loh. Ini bagian dari konsep Quran. Saya pernah diskusi dengan dokter spesialis bedah dokter spesialis kandungan objin. Beliau ketua perkumpulannya, ketua perkumpulan dokter objin. Saya sempat tanya waktu itu, tapi sudah lama ya. Saya nggak tahu perkembangan terbarunya. Saya bilang, "Dok, data yang
bisa dokternya yang nggak normal, bisa suaminya yang nggak normal, bisa istrinya nggak normal, bisa yang lain nggak normal. Itu contoh. Ini maksud saya. Jadi belajar Quran itu bahas semua ini. Ini panduan semua. Tadi termasuk diantaranya menjaga lisan wanita. Isinya lisannya baik, orang tuanya berharap mulia akan janin dalam rahimnya. Bahkan dia bernadar untuk menjadi kelak mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang taat beribadah. Begitu. Itu lisan orang tua, terutama lisan ibu. Ini sekarang langsung bersambung dengan janin di dalam rahimnya. Begitu seterusnya. Belajar tentang Maryam dalam surat Maryam yang hamil. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di surat Maryam menyampaikan kepada Maryam yang lagi sedih. Kan Maryam itu sedih, waktu hamil sedih. Mengapa sedih? Karena Maryam hamilnya tidak ada suaminya. Kan tidak ada suaminya. Masyarakatnya nanyanya itu sebenarnya halus, Pak. Tapi itu sampai tulang rasanya sakitnya. Halus tidak ada coba kalimatnya. Ya ukhta Harun. Hei saudarinya Harun. Kenapa Harun disebut-sebut? Ini bukan Nabi Harun ya. Ini Harun yang lain. Hei saudarinya Harun. Karena Harun itu orang mulia. Kamu nikah adiknya, kamu kan saudarinya Harun. Ya ukhta Harun. Maka abuki imra'a saw wa ma kanat ummuki baghiya. Ayahmu bukan orang jahat, bukan orang jelek, ibumu juga bukan pelacur. Coba kan? Halus kan kalimatnya? Oh, dia pak kenapa masyarakatnya? Hei saudarinya Harun, bapakmu bukan orang jelek, ibumu bukan pelacur. Sudah berarti kan? Paham? Tapi penyakitnya luar biasa sakitnya. Karena pengen nanya, kok kamu hamil? Ya kan? Gak ada lanjutan kamu hamil itu gak ada beneran. Tapi itu sudah cukup membuat sakit hati perempuan. Sakit hatinya perempuan. Sampai Maryam ketika sedang mulus saja al-makhadir tid'in nakhla qalat ya laitani mitu qabla hadha. Sampai berharap mati loh. Saking sedihnya itu sampai aduh ya aku mati sebelum ini. Walaupun dinas yang manusia. Kemudian aku jadi sesuatu yang dilupakan. Orang udah gak pernah mengenal namaku lagi, itu jauh lebih baik daripada keadaan hari ini. Sedih sampai berharap mati kan stres. Itu betul kan? Maksudnya tekanan luar biasa, pressure luar biasa. Karena keadaan seperti itu berkali-kali Allah memberikan hiburan. Saking orang hamil itu tidak boleh sedih. Itu penting. Orang hamil gak boleh sedih. Ini panduan Quran banget. Sampai cara hiburnya kalau ibu hamil lagi sedih, Quran kasih panduan cara hiburnya. Betul? Tahu cara hiburnya? Tahu cara hiburnya? Panada min tahtiha alla tahzani. Dari dia kan duduk di tebing loh. Ini bahaya loh, perempuan sendiri sudah berharap mati duduk di pinggir tebing kan? Gak tinggal bunuh diri aja tuh. Kalau gak punya iman, betul kan? Karena punya iman dia, wanita soleha duduk di situ, dia bersandar ke pohon korma, kemudian ternyata ada suara dari bawah. Panada min tahtiha alla tahzani. Kamu jangan sedih. Suara dari bawah. Ulama tidak mendapat suara siapa. Ada yang mengatakan itu adalah suara malaikat, ada yang mengatakan itu adalah suara janinnya. Ini dalam tafsir. Ada yang suara jangan sedih. Jadi kalimat jangan sedih ini penting. Ada yang sedih, jangan sedih. Allah tahzan. Qad ja'ala rabbuki tahta bisariyah. Itu di bawah sana itu Tuhanmu sudah membuatkan untukmu anak sungai. Penting banget ya, ibu hamil sampai Allah buat di sungai buat ibu hamil. Saking tidak boleh sedih. Ini selesai Pak. Ya, jadi masuk sungai itu kan air itu mengalir, bahkan air itu bisa diminum itu. Tahu ya cara menyenangkan istri yang sedang sedih kalau lagi hamil? Tahu caranya ya? Betul. Jadi saya coba baca aja terus anak kita tadi. Wa huzi ilaiki jid'in nakhla tusaqit 'alayki rutban janiyah. Itu
kurma itu kamu guncang-guncang saja, nanti akan berjatuhan rutopnya kurma yang masih muda itu. Masak dalam keadaan masak. Kuli washrobi wa qurri aina. Kemudian makan, silakan diminum, minum kayak sungai tadi, air jernih sekali, minum dari mata air itu, makan kurmanya. Wa qurri aina, dan bersenang hati. Jadi panjang, timbulnya 3 ayat sendiri. Padahal sedihnya cuma 1 ayat, timbulnya 3 ayat. Sudah ngerti cara timbulnya belum? Belum juga. Belajar bahasa Jumat ya. Saya cuma nanti belajar dari ahli dalam ibu sedih. Baik, begitu. Silakan nanti pelajari itu. Karena ini fase penting. Hamil itu fase penting. Hamil fase sangat penting. Kemudian kalau sudah melahirkan, fase berikutnya Islam punya fase namanya rodoah. Fase rodoah. Rodoah itu sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rodoah. Bahwa ibu yang para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Itu masa menyusui berapa tahun? 2 tahun. Islam sudah bicara 2 tahun, 15 abad lalu. PBB dengan WHO dan UNICEF-nya itu rapat dan menentukan bahwa ternyata menyusui terbaik 2 tahun. Baru beberapa abad lalu. Jadi makanya nggak usah nunggu orang kafir ngomong, Pak. Cukup dengan Quran kelamaan. Quran Islam 15 abad lalu. 15 abad lalu menyampaikan menyusui itu 2 tahun sempurna. Jelas ayatnya. Baik, bahkan lebih jelas daripada panduan PBB. Lebih jelas. Oh iya, iya. Hari ini pembahasan tentang menyusui baru pada level ASI. ASI itu singkatan air susu ibu. Quran bukan ASI bahasanya. Quran bahasanya rodoah, menyusui. Yurdi'na, menyusui, aktivitas menyusui. Yurdi'na itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan di aktivitas rutin. Aktivitas rutin, menyusui. Baik. Beda apa tidak beda? Menyusui sama ASI bedanya apa? Ngerti enggak? Iya. Menyusui sama ASI bedanya apa? Gak beda? Beda. Nah ini harus ngaji sama Ustaz Jumat lagi. PR-nya itu Ustaz, kalau ditulis ya, aku itu kita sekalian. Ya, Masya Allah. Jadi beda. Ya beda kan? Beda. ASI itu bisa diperas taruh kulkas. Nanti ibunya pergi nelpon, Mbak ini tolong dihangatin, kasih ke Dede. Kalau yurdi'na itu aktivitas anaknya di bangku disusui sini. Ada interaksi sekian lama di bangku, nanti sekian jam lagi di bangku lagi, disusui lagi. Ada interaksi yurdi'na fil mudhari itu berlanjut terus sampai 2 tahun. Beda detilan Quran daripada PBB. Ini baru satu, belum yang lainnya. Detailnya lagi-lagi saya cerita ya. Saya cuma ngisi pergi kan ya, ambil lagi. Baik. Yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini sempurna. Liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ini aja menarik Pak, lihat. Kan kalau menyusui itu tugas ibu. Ayat ini saja panduannya menarik ya. Kalau menyusui pasti tugas ibu, karena ibu yang punya air susunya. Kemudian ternyata begitu ayat bicara para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna, berhenti titik di situ atau kasih koma di situ, kata setelahnya berubah. Liman arada ayyutim ar-radha'ah. Yang menyusui kan ibu-ibu, tapi begitu bagi siapapun yang ingin menyempurnakan susuan. Ternyata yang ingin itu domirnya kata gantinya huwa. Padahal sebelumnya kata gantinya hunna, mereka wanita. Kalau huwa dia laki-laki. Ada pelajaran kan? Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Ya, bahwa di mana ini pertanyaan berikutnya. Kalau tugas ibu selama 2 tahun menyusui, pertanyaannya kan apa
Betul kan? Bapaknya tugasnya apa? Terhadap si bayi. Ini anak dia. Tugasnya apa? Orang ngasih tahu. Liman arada ayyutimma radha. Bagi siapapun yang mau, yang ingin sempurna susuannya. Arada ayyutimma. Domirnya huwa, dia laki-laki. Walaupun dia bisa umum, tapi karena ada man, liman. Jadi Allah lebih memilih kata huwa, domir umum. Itu apa artinya? Keputusan untuk menentukan sang ibu menyusui dengan cara benar selama 2 tahun, keputusannya di tangan pemimpin, yaitu para ayah. Gitu. Umpamanya ini contoh, istrinya bilang, gimana ya, nggak bisa nyusui 2 tahun sempurna. Gimana? Karena aku kerja segala macam. Siapa yang punya hak memutuskan? Suaminya, bukan ibu, suaminya. Kau duduk di rumah, susui anak itu kan. Tapi aku kerja, berhenti dari kerjaan. Oh, suaminya yang memutuskan. Nanti aku telepon bosmu. Aku minta cuti 2 tahun. Oh, nggak mau, tak pecat bosmu. Belum ada. Arti suami yang punya keputusan lah. Jadi suami gak jelas ya, suami gak jelas, suami terserah kamu lah, kamu. Ya, antum kawamnya. Ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Ini belajar kalian ya, Pak. Karena kalau suami istri tidak di posisinya, berantakan semua pekerjaan mendidik anak nanti. Loh ini gampang. Bagaimana kalau kita tukeran sebuah perusahaan, ya tukeran seminggu aja. Direktur jadi OB jadi direktur. Ayo kita sepakati 2 minggu aja. Gimana? Berantakan. Kenapa masing-masing harus bertempat di tempatnya, di tugas masing-masing. Begitu juga para ayah di posisinya, para ibu di posisinya. Maka nanti mendidik anak hasilnya akan istimewa sebagaimana panduan Quran dan hadis Nabi. Liman arada istiqamah. Setelah itu akan bicara lagi, tugas bapak lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquna wa kiswatuhunna. Ini dijelaskan lagi. Domirnya mana yang bapak, mana yang ibu. Wa 'alal mauludi lahu, laki-laki, bagi dia yang diberi anugerah anak. Maksudnya bapaknya. Ini juga pelajaran di tafsir. Mengapa sih Quran langsung aja bilang buat para ayah? Kan lebih enak. Muter-muter kalimatnya. Wa 'alal mauludi lahu, ya? Muter-muter kalimatnya. Dan bagi dia yang diberi anak, maksudnya bapak, sang bapak laki-laki. Itu hikmahnya kenapa kalau langsung nyebut bapak. Bukan sekarang bahasa kita. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Berhak atau wajib memberikan rezeki kepada siapa? Kepada sang ibu. Ada dia kan? Nah, kalau tadi saya bilang, ketika mau tadi memberikan keputusan, tanggung jawab ada di tangan suaminya. Suaminya akan menjawab urusan nyari rezeki aku ya. Rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Tugas laki-laki suruh serius nyari rezeki, karena istrinya lagi serius menyusui. Nah ya, begitu bagi tugasnya. Begitu, bukan ayolah kita kan ini kan rumah tangga, kita kan bersama-sama atas nama cinta. Salah, ada tugas masing-masing. Cinta kita cinta ya, tapi urusan tugas masing-masing. Bapaknya nyari rezeki, ibunya menyusui, pas. Gitu ya, begitu caranya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun. Bahkan tugasnya ngasih pakaian. Jadi tugasnya kasih pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu menyusui 2 tahun sempurna. Baik. Jadi masa itu jangan sampai terlewat. Masa itu jangan sampai terlewat. Kemudian setelah masuk 2 tahun itu kan masuk di tangga berikutnya. Dan ini sekali lagi di harta-harta yang dalam Islam dikasih gitu. Tentu saya tidak bisa detail membahasnya karena bahasanya panjang sekali. Saya hanya cuplik-cuplik di pembahasannya ya. Masuk di fase berikutnya adalah setelah 2 tahun. Masuk setelah 2 tahun,
dari setelah selesai menyusui 2 tahun itu Islam baru bicara lagi nanti sudah umur 7. Umur 7. Berarti kita punya PR 3, 4, 5, 6. Umur 7 baru Islam nanti Nabi baru menyampaikan. Ya. Dan bukan dari kosong, bukan ya? Ini bukan kosong. Bukan kosong. Tetapi ini harta yang diberikan. Tetap di angka 7. Ya, dan seharusnya begini Pak, ini negara juga. Seharusnya kalau mau berhasil memperhatikan tangga ini tentang generasi masa depan bangsa ini. Perbaikan bangsa ini harusnya begitu, harus juga memperhatikan itu. Baik, jadi 3, 4, 5, 6 yang oleh para ulama pendidikan Islam ini adalah masa untuk menyiapkan mereka menghadapi masa kanak-kanak akhir, di masa kanak-kanak awal, menghadapi masa kanak-kanak akhir, dan juga untuk menyiapkan dia menghadapi fase tamyiz dalam Islam namanya, ketika kita lewati di 3, 4, 5, 6 dan ternyata adalah usia anak-anak pandai meniru, usia anak-anak kalau meniru itu maka karena anak pandai meniru, maka pendidikan terbaiknya adalah dengan menggunakan keteladanan. Makanya para ahli pendidikan Islam selalu menyampaikan bahwa pendidikan itu yang pertama dan utama adalah keteladanan. Ya? Makanya jadi orang tua, jadi guru itu mesti harus bisa diteladani. Jadi tidak pantas jadi orang tua, tidak boleh diangkat jadi guru kalau tidak bisa diteladani. Pinter gak cukup, diteladani. Kenapa? Ada usia sangat rawan, karena ini usia meniru. Ya anak kita usia 3, 4, 5, 6 ya, terutama usia 5, 6 itu anak-anak pinter niru apa saja. Dia akan sangat ahli kalau diajari baca Quran dengan lagunya plus lengkap satu paket dia hafal, berikut lagu. Ya, kalau diajari joget ahli joget juga. Sangat, karena memang niru apa yang dilihat. Nah itu yang bahaya ketika sang anak meniru dan kadang-kadang orang tua tidak sadar bahwa dia ditiru oleh anaknya. Kalau sekolah, nah ini Pak, kalau sekolah, istilah masalah kita ini kan jenjang pendidikan sebelum SD ada TK. Anggaplah SD 7 tahun mulainya, maka 6 dan 5 di TK. Ya, TK 0 besar, 0 kecil, bahasa kita. Di bawah TK sekarang ada PAUD, maksud ya. Wah ini agak bahaya. Kalau orang tua menyerahkan di usia yang, karena ini usia meniru, dan sebenarnya itu usia orang tua. Karena dalam sistem pendidikan Islam itu sebenarnya anak-anak itu mulai belajar keluar, nanti mulai belajar keluar itu mulai sekolah di lembaga ya. Bahkan di beberapa contoh keluarga istimewa anak-anak itu malah belum dikeluarkan dari rumahnya. Sampai kalau orang tuanya bagus, orang tuanya berilmu di orang tuanya. Jadi kalau arti dalam Islam sistem 5 tahun baru dimasukkan ke lembaga pendidikan, usia 5 tahun. Padahal 5 dan 6 itu masih usia tadi pandai meniru dan perlu keteladanan luar biasa. Ini rawannya guru TK dan PAUD. Ini rawannya guru TK dan PAUD. Bukan apa yang disampaikan, tapi apa yang dicontohkan. Ini bahaya sekali. Ya, ini pertanggungjawabannya Masya Allah. Karena anak-anak suka, jadi ada hal-hal yang tidak terajarkan tapi tertanamkan. Gurunya sih mungkin bingung lah, nanti gak pernah saya ajari Pak Iya, tapi karena suka melihat Anda. Juga nggak sadar, karena orang merasa ilmu itu cuma yang diajarkan, yang dibunyikan. Apa yang disaksikan oleh anak-anak itu menjadi panduan buat mereka untuk meniru. Itu. Makanya kalau anak diserahkan sejak awal, nah itu tidak ada orang tua di benak anak itu. Nggak ada orang tua di benak anak. Karena sejak pada itu usia dia masih bersama orang tua. Lihat fitrah anak-anak Pak Bu. Fitrah anak-anak itu, kalau anak kita umurnya di bawah 6 tahun, itu masih ada masa kalau ada tamu kita datang,
Assalamualaikum, datang. Anak ini nggak pernah lihat, anak itu langsung ngumpet di belakang ibunya atau langsung begini tuh. Ada sebagian ya tadi. Sebagiannya adalah fitrah yang Allah ciptakan di anak itu, supaya dia tidak disentuh oleh orang asing. Ya, supaya dia disentuh oleh orang asing, tapi dia disentuh oleh orang yang benar telah dia kenal. Dan itu adalah bapak ibu seharusnya. Dan kalau bapak ibu tidak hadir di usia penting itu masalah. Kenapa? Begitu Anda tidak hadir di usia di bawah 6 tahun itu, kita nyebutnya balita ya, di bawah 5 tahun itu, maka Anda tidak akan berulang suasana ini di usia setelah itu. Kenapa? Usia 7 tahun, ketika Nabi nanti sudah mulai menyampaikan tentang perintah untuk ibadah, di mata anak, orang tua dengan orang lain mulai sama. Walaupun tidak sama persis, saya mulai sama. Karenanya anak-anak suka membandingkan antara orang tua dengan guru, guru dengan orang tua, dia dibandingkan. Dan anak-anak suka kalau sekolah dia ketemu ibu bapak gurunya, dia berkata, Pak, Bu, kalau kata bapak ibu saya begini. Nanti dia pulang ke rumah, dia bilang ke bapak ibunya di rumah, Pak, Bu, kata bapak ibu guru begini. Ya, mulai sejajar, mulai dibanding-bandingkan oleh anak. Artinya Anda sudah tidak punya lagi usia yang istimewa sebelumnya. Karena usia sebelumnya Anda yang paling istimewa sebagai bapak ibunya, gak ada orang lain. Jadi jangan kehilangan usia Anda ini. Kalau sudah masuk usia 7, masuk hadis Nabi SAW. Hadis yang juga sering kita dengar, tapi pembahasannya memang harus detail. Saya membahas hadis ini kalau nggak salah 3 pertemuan. Satu pertemuannya 1,5 jam. Hadisnya bunyinya, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun, pukul mereka kalau belum sholat di usia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidur di antara mereka. Ini hadisnya sudah sering kita dengar. Hadis pendek ini panduan dan ada usia. Ada angka usia. Nah, ini menjadi tanda sangat penting, yaitu usia 7 di mana Nabi menyampaikan agar mulai memerintah. Kata perintah, keluar kata perintah, memerintah anak untuk sholat. Ini ada beberapa pembahasan tentang tema ini. Memerintah itu artinya ada perintah, dan kata perintah itu ya kata perintah. Sholat perintah, zuhur ya perintah, sholat. Jadi karena perintah. Sebelum 7 tahun, dia menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sebelum 7 tahun? Nah itu tadi saya sebut. Karena itu sebelum 7 tahun adalah usia anak pandai meniru, maka tergantung apa yang dilihat oleh anak-anak terhadap Anda. Lagi ada bapaknya masih asik depan TV, ibunya asik main handphone. Umpamanya, ini kan ada yang salah. Itu bahaya karena anak akan punya kebiasaan itu. Nah, kalau sudah 7 perintah bunyinya, sholat yang laki dibilang ke masjid gitu. Nah, itu perintah, muru, tak perintah. Makanya begini juga, kita jadi heran. Saya pernah sebenarnya bertanya, subhanallah, coba saya dalam hati bertanya, karena saya belum ketemu jawabannya, sudah sekian tahun lalu. Karena anak saya waktu itu, anak saya pertama itu waktu umurnya kurang lebih 4 tahun, laki-laki dia, suka saya ajak ke masjid, ketemu sholat di rumah saya. Kalau sholat saya ada di rumah sih saya ajak ke masjid. Berapa tahun saya ajak sholat, sekali waktu tidak bisa, sekali waktu tidur, sekali waktu tidak mau, ya. Saya ajak ke masjid 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu antar sholatnya. Teman-temannya lari ada, dia nggak pernah lari. Saya nggak pernah macam perintah itu, memang belum waktunya. Sudah antar anak ini, sudah berdiri antar, dia nggak pernah dia sholat atau apa, sudah hari itu nggak ada. Jadi saya muncul pertanyaan,
Karena selama saya jaga 4 tahun, 5 tahun, masuk 6 tahun, lama 3 tahun, saya bisa bertanya, kenapa ya Nabi baru mengatakan umur 7? Oh, anak ini udah bisa ya, 4-5 tahun sudah bisa gitu, sholat mantap, gak main itu bisa ya. Subhanallah, saya merasa jawaban dari Allah. Kurang lebih anak ini memasuki usia 6 masuk ke 7, sholatnya mulai error Pak. Saya ini jawabannya, saya nemu jawabannya itu. Saya bahagia ini jawabannya. Dia mulai kenal main, mulai kenal main. Dia walaupun tidak separah yang lain, tapi dia mulai ini main dalam sholat. Maksud saya bilang subhanallah, benar kata Nabi SAW. Usia sebelum 7 itu hanya pengkondisian. 7 itulah muncul perintah. Karena nanti anak itu mulai antar lagi sholatnya setelah 7. Bismillah. Jadi ini jawabannya. Makanya juga gini, Bapak Ibu dalam Allah, tidak perlu juga cepet-cepetan. Jadi paham ya? Serba pengen cepat, semakin cepat makin baik. Jangan juga cepet-cepetan. Kalau ada yang dianugerahi Allah kecepatan, asal betul bisa menjaga dan istiqomah, itu luar biasa, itu anugerah nikmat. Tapi kalau usah cepet-cepetan, karena Allah bisa kasih batas. Cukup 7 tahun mulai diperintah, sebelumnya dikondisikan, kemudian 7 tahun diperintah. Kemudian sholat, datang sholat, laksanakan dengan benar. Berarti kan ada pembahasan tentang namanya sholat kan tidak sah kecuali dengan wudhu. Berarti kan sudah diajari wudhu. Sholat tidak sah kalau ada najis. Berarti harus diajari tentang izalatun najasah. Bagaimana cara menghilangkan najis. Belajar toharohnya mulai jalan sebelum 7. Jadi kalimat itu tuh panjang pembahasannya dan seterusnya. Kemudian ada pembahasan 7 sholat itu. Ternyata para ulama menyampaikan bahwa sebagian ulama mengatakan Nabi memang menyebut sholat, tetapi ini adalah merupakan satu contoh ibadah besar, bahkan yang terbesar yang disebut, sehingga ibadah wajib lainnya ikut ke sholat. Apa maksudnya? Ada puasa wajib, puasa Ramadan, setelah kita puasa. Anaknya sudah 7 tahun kasih perintah puasa. Berarti sebelumnya dimulai dengan ilmu puasa kan, kayak tadi sholat, sebelumnya ada toharoh dan segala macam. Sama sholat juga gitu. Puasa juga sama gitu. Dikasih ilmu tentang puasa Ramadan, umur 7 tahun mulai diperintah karena itu wajib. Dan nanti juga ada pembahasan tentang tema pakaian. Berpakaian sesuai dengan pakaian Islam, laki dan perempuan beda. Kita tahu dalam Islam laki perempuan punya pakaian yang berbeda, dan itu dibahas oleh para ulama. Kapan putri-putri kita mulai diajari berjilbab? Karena masalahnya bukan. Jadi kalau mengajari beginian ini setelah balik itu sudah terlambat semua. Balik baru diajari sudah terlambat semua. Ngajari berjilbab, balik baru diajari sholat, baru diajari toharoh, baru diajari, itu sudah terlambat jauh banget. Kenapa jawabannya? Lihat Nabi di zaman beliau, anak-anak balik itu laki-laki kurang lebih 15 tahun. 15 tahun baru balik. Tadi sholat mulai diperintah umur 7 tahun. 7 ke 15 itu sendiri sudah 9 tahun. Sudah 9 tahun. Artinya kalau balik baru diajari sholat, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita terlambat 9 tahun. Berarti begitu juga yang lainnya, tentang puasa, tentang segala macam ibadah-ibadah wajib. Kemudian tentang berpakaian. Wanita, perempuan mulai diajari berhijab, ulama berbeda pendapat kapan dimulainya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa para anak-anak putri
santri kita mulai diajari berjilbab, tidak sama antar anak, tetapi bisa jadi tidak sama. Kalimatnya adalah indama tushbah. Ketika anak perempuan ini mulai disenangi, mulai diminati, disenangi temannya, ya, itu harus sudah dijilbabi. Belum balik, kalau udah balik udah siap dinikahi. Ini mulai disenangi, ya. Itu indama tushbah. Artinya itu semua ada panduannya di sana. Nah, kalau sudah begitu masuk setelah 7 itu berarti prosesnya penjagaan. Sholat diperintah dijaga, puasa diperintah dijaga, dan seterusnya, wajib wajib dijaga, sampai umur 10 evaluasi besar-besaran. Umur 10. Karena Nabi mengatakan, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Pukullah anakmu. Bapak Ibu perlu belajar tentang memukul yang sesuai dengan panduan Islam seperti apa. Mukul ya mukul, tahu mukul ya? Atau saya perlu contohkan? Sini saya tahu ya mukul ya, gak usah tafsirkan macam-macam. Ini kalimat Rasul, kalimat sakral. Mukul ya mukul. Dorong dalam bahasa Arab mukul. Makanya saya bilang kalau ada yang mau saya contohkan, saya contohkan sini. Dorong itu mukul. Loh kok Nabi ngajarin kekerasan? Jangan salah, Nabi gak pernah keras. Ini pendidikan mas. Yang menghilangkan konsep ini generasi seperti hari ini, anak gak bisa diatur. Gurunya capek, orang tua pusing. Negara rapid. Makanya jangan coba melawan Rasul. Kenapa? Karena urusan mukul itu dalam Islam ada panduannya. Saya tulis makalah dalam hal ini, saya dapatkan belasan panduan dalam tema hukum itu. Jadi ada ilmunya, harus diilmui dulu. Berarti bapak ibunya harus belajar ilmu ini, para guru juga belajar ilmu ini. Dievaluasi, kewajiban ini dijalankan dievaluasi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Wa farriqu bainahum fil madajih, pisahkan tempat tidurnya. Nah, ini pembahasannya juga panjang. Pisah tempat tidur itu urusannya antar saudara kandung laki dan perempuan. Kalau kemarin boleh tidur bareng satu tempat tidur, umur 10 harus misah saja. Itu suka ada pertanyaan, dan ini pentingnya kita mau ilmu cara jawabnya gimana. Kalau begitu kita pisahkan, nah kamu mulai besok tidak boleh tidur sama adik ya, karena umurmu sudah 10 tahun. Kira-kira apa jawabannya? Kenapa? Kenapa? Disitulah aku harus tahu cara jawabnya. Tahu cara jawabnya? Usah cuma lagi saya tuh enak lempar-lempar saja ya. Begitu pentingnya orang ngerti. Itu kesempatan ketika dia nanya kenapa, itu kesempatan menjelaskan. Masya Allah, dengan bahasa yang bisa dipahami anak. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu ada pembahasan tentang tema besar yang hari ini menyesatkan tentang sex education. Menyesatkan. Jadi, karena beda. Islam belajar sex education tujuannya supaya suci. Dan Bapak Ibu lihat, kalau belajar dari orang Barat, apa itu yang diinginkan? Hidup bebas, telanjang semaunya, maaf, dan seterusnya. Jelas benar itu. Hati-hati belajar ilmu yang satu ini menyesatkan. Yang bicara bukan saya. Para pakar pendidikan Islam menyampaikan hati-hati. Ini kendaraan yang sangat efektif untuk merusak generasi. Tema sex education. Kalau nggak percaya buka bukunya Dr. Adnan Baharif tentang judulnya Tarbiyah Jinsiyah. Tarbiyah Jinsiyah, sex education. Dia itu ada bahasa tentang jadi tidak tiba-tiba kemudian cuma di anak di seminar kan tentang tema itu bahaya. Karena Islam mengajarkan seperti itu dengan cara halus, sangat halus. Sholat saja ada pelajaran tarbiyah jinsiyah, sex education kan. Terus sekarang kayak masjid begini loh. Saya walaupun belum lihat kamar mandinya, tempat wudunya, saya yakin dipisah, betul kan? Begitu mau yang laki sebelah situ, yang perempuan sebelah situ. Itu pemisahan kan biasanya. Sholat, semua juga tahu yang laki softnya di depan, perempuan soft di belakang. Tanpa kita sadari ada pelajaran sex education di dalam urusan sholat.
Begitu urusannya 10 tahun langsung pisah. Itu sama saudara kandung. Bagaimana dengan orang lain yang bukan mahram? Lebih tegas lagi. Makanya anak 10 tahun itu harusnya di sekolah-sekolah SD sudah nggak boleh salaman dengan lawan jenis. Kan itu aturan Islam memang. Ini gurunya Pak, sudah nggak boleh bukan mahramnya kecuali gurunya ibunya sendiri atau bapaknya sendiri. Bukan mahram. 10 tahun. Ini harus dijaga. Terakhir, kami udah baca Allah. Kemudian nanti setelah masa 10 itu terus naik ke atas dan tidak disebutkan umurnya tapi disebutkan sifatnya. Umurnya tidak disebutkan karena beda-beda setiap orang. Itu masalah al-bulu, yaitu masalah balik. Quran bicara masalah balik, hadis Nabi bicara balik, fikih balik panjang lebar dibahas oleh para ulama, para ilmu. Itu harus dipahami, diketahui balik seperti apa. Bagaimana bersikap ke mereka? Karena sudah berubah. Kalau sudah balik itu anak sudah bukan anak lagi, bukan anak lagi. Dia sudah dewasa sejajar dengan kita. Sudah tanggung jawab dunia akhiratnya sama dengan kita. Walau secara usia beda dengan kita. Walaupun kita bapak ibunya, tapi kalau sudah balik sudah setara sejajar dalam usia. Makanya kalau tidak disiapkan dan keburu balik itu bahaya. Dan yang paling terakhir nanti adalah tentang pembahasan usia rusda. Usia rusda ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau kita lihat ayat yang ke-6, Allah berfirman bahwa kita yatama hatta idza balaghul nikah fa in anastum minhum rusda. Usia rusda. Fadfa'u ilaihim amwalahum dan seterusnya. Usia rusda ada pembahasan sendiri. Bapak Ibu silakan pelajari itu karena setelah balik tidak lama setelah balik seharusnya anak itu sudah punya sifat rusda. Rusda itu bagaimana dia bisa menyimpan harta dengan baik, membelanjakan harta dengan baik, dan mengembangkan harta dengan baik. Jadi semua ada pembahasannya, ada panduannya, ada caranya diajarkan ulama dan seterusnya. Seharusnya kalau sudah balik sudah beres Pak. Sampai di situ kalau berhasil semuanya saya, masya Allah, sisanya itu kendaraan sudah jadi. Bukan kendaraan sudah jadi. Antum mau taruh beban apapun jalan dia yang kecepatan paling tinggi aman. Karena nanti tinggal di ujung Allah kasih terminal terakhir. Nah, sebenarnya nanti ada satu lagi tapi ini yang disebut dalam Quran. Allah tadi sampaikan dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-15 tadi. Ketika Allah berfirman wasallallahu alaihi wa sallam di sana anak-anak berkurha wa ba'dukum berkurha wa ta'amu wa bisawi ila syahr hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. 40 tahun, umur 40 tahun. Ini pembahasan sendiri Al-Kahf 15. Dan sesuai itu masya Allah itu menjadi masing-masing harus dipenuhi. Saya cuma memberikan harga-harganya saja, silakan dibahas lebih lanjut dalam kajian-kajian rutin supaya kita tahu bahwa Islam ternyata sangat detail pembahasan tentang pendidikan generasi. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kemudian untuk bapak-bapak bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami beri kesempatan untuk 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Oke, sebentar 3 dulu. Di belakang ya. 3 dulu ya, silakan. Silakan maju dulu. Yang belakangnya dulu. Belakangnya ya, yang belakangnya dulu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustaz Beliau Syarif. Alhamdulillah saya mahasiswa IAIN Purwokerto dan saya salah satu fans dari Ustaz ya. Saya nyimak beliau dari YouTube, dari acara beliau di Trans 7 dan sebagainya. Ustaz, umur saya sekarang 21 tahun Ustaz. Kira-kira boleh kasih tahu nggak tips kalau umur sekian itu harusnya apa yang dipelajari dan harusnya sudah bisa apa kalau memang dalam konsep Islam Ustaz. Kalau yang kedua, satu lagi mungkin nggak masuk nggak masuk tema, cuma saya ingin tanyakan bagaimana Ustaz, saya kan di jurusan dakwah IAIN, jadi bagaimana cara Rasulullah berdakwah dan mungkin sedikit digambarkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, tadi ada sebuah konsep pembelajaran yang dimana ketika masa tabiin itu ada saran balik ya. Ketika belajar Quran, dia belajar iman. Artinya ada tahapan iman sebelum belajar Quran. Nah, saya masih kurang paham adalah apakah ada seperti ada tadi hasil tadi 3 tahun atau 4 tahun untuk belajar iman dulu, kering waktunya, dan seperti apa mengajarkannya? Apakah ketika kita belajar mengajarkan iman itu tanpa belajar Quran dulu? Jadi total iman sampai berapa tahun baru kita total Quran? Karena yang saya perhatikan juga di seperti halnya di kitab Al-Fatih juga ada pembelajaran tahfiz Quran ya. Ada hafal Quran, artinya di situ cara belajarnya iman sebelum Quran itu seperti apa? Apakah maju mundur, artinya iman terus Quran lagi, iman Quran lagi, atau ada yang benar iman tanpa belajar Quran? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf barangkali pertanyaan saya mungkin melenceng dari tema kali ini, tapi saya agak masih cerewet-cerewet. Saya ingin menghubungkan antara doa Nabi pada pernikahan diri beliau dengan Ali bin Abi Thalib dengan ini kaitannya dengan sejarah sesuai dengan pakarnya di sini, bahwa kita tahu kita mengalami tragedi Karbala di mana cucu Rasul teraniaya dengan luar biasa, sangat menyakitkan. Padahal kita tahu bahwa tidak ada doa Nabi yang tidak terkabulkan kecuali hanya satu. Artinya doa Nabi pada pernikahan putri beliau insya Allah terkabulkan. Bagi kita awal-awal kita melihat atau melihat dengan terbunuhnya atau teraniayanya cucu-cucu beliau pada perang Karbala, ini sepertinya kita menilai bahwa doa Nabi tidak terkabulkan. Kemana doa Nabi kita bisa merasakannya pada saat ini? Nah, ini keawaman seperti ini mohon dari pakar sejarah atau yang mengetahui tentang seperti itu, mohon penjelasannya. Nah, sebagai sedikit intermezzo, ini mohon maaf, saya sudah biasa melihat sosok Budi Sileni, maaf, di acara Hasanah tanpa kopiah, barangkali untuk sekedar ya biar lebih akrab lagi, mohon sejenak saja kopiahnya dibuka. Iya, ini benar. Intermezzo saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya doa ini doa yang mana nih Pak yang maksud? Doa yang mana ini maksud? Doa yang mana? Doa mana ini? Doa yang intinya bahwa dari pernikahan putri beliau dengan Ali bin Abi Thalib itu menghasilkan keturunan yang kita semua paham lah sangat itu. Saya nggak paham masalahnya Pak. Jadi kalau semua paham saya nggak paham. Ada ya doa Nabi untuk ini. Ada itu setiap undangan, undangan, apa-apa itu aja. Kita diminta
turunannya apa ya? Bagus ya, berkualitas, berkualitas. Iya. Berkualitas. Ya, mohon penjelasan. Baik, untuk itu terima kasih Allah SWT. Pertama pertanyaan tentang anak muda kita 21 tahun. 21 tahun ini sudah apa yang dilakukan, karya apa, dan apa yang harus dipelajari dan seterusnya. 21 tahun itu kalau atau 21 ya, 21 tahun itu harusnya itu sudah dibayar jadi kualitas tahun yang lalu. Itulah karena Khalifah Harun al-Rasyid, Khalifah pemimpin terbesar di muka bumi di zaman itu, Al-Rasyid itu dibaiat umurnya 20 tahun. Ya, harusnya itu sudah jadi panglima 3 tahun yang lalu. Karena Usama bin Zaid jadi panglima umur 18 tahun. Ya, dan harusnya setengah tahun lagi antum menikah. Sudah nikah? Sudah punya calon? Saya cuma cari enggak? Setengah tahun lagi tapi ya. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah umurnya sekitar 21,5. Kalau belajar sejarah enak panduan. Jadi kan orang-orang mulia semua ini. Gak mungkin sembarangan ini panduannya. Orang-orang mulia, apalagi Ali radhiyallahu anhu menikahnya dengan putri Nabi langsung, masya Allah itu gak sembarangan. Itu orang luar biasa dari keluarga luar biasa. Baik. Jadi kalau bertanya tentang Muslim, memang gitu. 21 berarti kurang lebih 2 tahun lagi harus sudah jadi menteri. Lebih. Karena umur 20 bahkan jadi gubernur lah, gubernur di Jawa Tengah. 2 tahun lagi itu jadi gubernur Jawa Tengah. Karena Umar bin Abdul Aziz itu jadi amir Madinah umur 23 tahun. Ya, kemudian setahun lagi antum akan menaklukkan benteng legendaris. Atau 3 tahun lagi menaklukkan benteng legendaris, setahun lagi antum juga jadi sultan. Karena Muhammad Al-Fatih umur 22 tahun jadi sultan, 24 menaklukkan benteng Konstantinopel. Intinya, kalau pertanyaannya apa yang harus dipelajari, pasti pusing kan? Bukan cuma untuk semua yang pusing. Apa yang harus dipelajari tinggal tadi? Kok bisa ya mereka-mereka itu di usia seperti itu mencapai kualitas seperti kita? Itu apa modalnya? Kan tidak sembarang kok. Gak mungkin tiba-tiba orang jadi sultan tanpa kualitas. Gak mungkin jadi amir Madinah. Dan Madinah itu pusatnya ilmu saat itu. Gak mungkin kecuali orang berkualitas jadi pemimpin gubernurnya saat umurnya baru 23 tahun orang biasa. Nah maka dari itu saya hanya meminta anak muda seperti aku sudah lulus kuliah belum? Masih skripsi. Semester 6 ya. Semester 6. Sebenarnya kesempatan mahal untuk menata ulang ilmu kita. Tolong ditata ulang ilmunya. Saya kasih panduan satu ayat saja untuk jabarkan satu ayat ini. Ya, atau kalau mau 2 ayat. Kalau ayat yang pertama di surat Al-Jumu'ah, ayat yang kedua, walladzi ba'atsa fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini panduan pertama. Cuma ayat yang kedua, ayat ini menyampaikan bahwa ini masalah urutan ilmu. Ini mohon nanti dipelajari kembali. Karena panduannya pertama adalah ternyata tugas Nabi membacakan Al-Quran untuk masyarakatnya. Tahu baca Quran? Itu bisa baca Quran kan? Alhamdulillah. Tapi membaca Quran yang dimaksud zaman Nabi ya, supaya kita tahu apa sih maksudnya membaca. Makanya nanti ada literatur, ada kalimat yang sudah bergeser. Kalau membaca, ini ada Quran, saya baca namanya, baca. Pertanyaan saya, di zaman Nabi ada mushaf ini, ada mushaf tertulis. Nah kalau seorang membaca apa artinya? Hafal. Kamu mungkin baca kalau hafal. Saya pahami arti membaca zaman Nabi SAW.
tugas antum hafal Quran. Dan berikutnya tazkiyatun nafs, yuzakihim, tazkiyatun nafs. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yu'allimuhum tazkiyatan, kesucian jiwa. Anak-anak muda ini Masya Allah, jiwa-jiwa yang suci di anak muda akan menghasilkan energi besar untuk beramal soleh. Sucikan jiwa. Yang segala macam kebaikan, sucikan jiwa. Tazkiyatun nafs. Setelah itu ilmu Alkitab itu ilmu Al-Quran. Isinya Quran, belajar Quran, tafsir dengan segala modelnya, tafsir dengan bermacam coraknya, tafsir. Ya pelajari. Baru al-hikmah dan al-ilmu al-hikmah. Ilmu al-hikmah para ulama mengatakan as-sunnah. Pelajari hadis Nabi dengan semua penjelasan. Kitab-kitab hadis Nabi pelajari semua penjelasan. Nanti begitu dipelajari itu akan dapat berbagai ilmu. Fikih apa segala itu sudah ada. Kemudian itu satu. Yang ayat yang kedua adalah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Al-Baqarah 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sama persis kalimat 4 tugas itu, tapi ditambahi satu kata. Di kata yang terakhir, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan Allah mengajarkan kepada kalian ilmu yang kalian belum tahu. Jadi setelah Quran, tazkiyatun nufus, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, baru masuk yang kelima tadi. Yang kelima adalah ilmu apa saja yang kalian belum tahu. Kalian itu urutannya. Jadi tangga juga nih. Dijadi bolak-balik di tangga. Kalau di bolak-balik ya saya akan maksimal. Jadi ya, mudah-mudahan Allah jaga antum dan semua generasi muda kita Allah perbaiki. Jawab Rasul, bahasan tentang Rasul bersama panjang bahasanya. Harusnya antum ahlinya karena antum di fakultas dakwah. Panjang bahasanya, banyak sekali literatur, banyak sekali kitab. Ya kan? Nanti kita bicara kalau karena pembahasan tentang dakwah Nabi SAW tentang dakwah luar biasa. Saya contoh satu ini menarik unik menurut saya unik. Ada buku judulnya Da'watul Nabi lil A'rab, dakwah Nabi untuk orang-orang Arab Badui. Kenapa menarik Arab Badui? Karena Arab Badui itu Al-Quran disebut Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Arab Badui ini sangat kafir, sangat munafik, sangat tidak tahu hukum Allah yang diturunkan pada Rasul. Jadi menjadi menarik. Jadi masyarakat yang kayak begini coraknya, depan dia kayak apa? Kalau yang bukan Arab Badui, Arab yang lain, nggak begini apa? Ya, jadi belajar. Ini salah satu. Belum lagi nanti ada orang membahas tentang mura'at al-mukhawabin. Dakwah Nabi itu juga sangat memperhatikan dulu bicara sama siapa. Itu ada buku sendiri. Pertanyaan yang sama, jawaban bisa beda, gitu kan? Baik. Pembahasan tentang iman untuk anak, iman seluruh untuk anak begini. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah di mana para sahabat diajari Nabi iman, ilmu diajari iman, diajari ilmu iman sebelum ilmu Al-Quran. Makanya begini. Tadi saya sudah sampaikan ya di ayat yang barusan. Poin 1 itu adalah poin yatlu 'alaihim ayatihi, tilawah Quran. Tilawah Quran. Di tilawah Al-Quran itu diperbanyak sampai hafal. Tapi setelah itu tazkiyatun nufus, ini iman, disucikan jiwa, baru bicara ilmu isinya, isi Qurannya. Jadi anak itu, Bapak Ibu, kalau antum melewatkan poin 2, kesucian jiwa, dari situ lompat. Baca Quran bisa, hafal Quran dia, lompat tiba-tiba ilmu tafsir bahaya. Karenanya bisa kita jumpai penghafal Quran akhlaknya nggak beres. Betul, ada penghafal Quran tahu ilmu tafsir tapi sesat, ada? Iya, makanya. Jadi karena ada yang lewat satu. Padahal ini sebelum ilmu Alkitab. Itu penjelasan dari ini yang bisa berbahaya. Kalau dilewati karena ada kesucian jiwa, tazkiyatun nufus. Kesucian jiwa itulah dalam bagaimana cara mensucikan jiwa itu bisa
disampaikan Al-Ghazali termasuk yang luar biasa dalam menyampaikan tentang ajaran iman. Itu luar biasa ajarannya, dan salah satunya menanam iman itu adalah dengan mendekatkan anak-anak kita dengan ciptaan Allah di sekelilingnya, itu hadirkan Allah ciptaannya. Makanya di sekeliling kita ini kan ada ayam, ada kambing, ada kucing, ada pohon, ada bunga, ada alam, ada matahari, bulan, ada bintang, dan seterusnya. Orang bicara bukan hal itu, bicara hal itu. Dia mengenali rohnya melalui ciptaannya. Itu salah satunya. Ya, bisa dipahami kan? Baik. Kenapa? Karena itu perlu. Ibarat tempat saya ini tempat ini, iman itu untuk menyiapkan gelasnya. Dicuci dulu sampai tazkiyah itu suci. Berarti ada banyak, kalau ada lumut, ada apa, sekarang dicuci, ada debu, cuci, terus dibersihkan. Setelah itu baru dituangi air paling jernih. Ini ilmu Alkitab, ini ilmu Al-Hikmah, ini ilmu apa saja yang baik. Itu dituangi, tapi wadahnya sudah siap. Kalau wadahnya masih kotor, kebayang, debu, lumut, segala macam di sini, saya tuangi air jernih, bisa minum kan? Itu ilmunya banyak tapi tidak mantap. Ya, kita tragedi Karbala. Kemudian dua nabi untuk pernikahan putri di Fatimah. Saya ingin memberikan saran. Belajar sejarah Nabi, mohon belajar yang berurut. Ada urutannya. Nanti kenapa perlu berurut? Fitnah yang terjadi antar sahabat terjadi di ujung Khulafaur Rasyidin. Itu di ujung sekali. Ya, di ujung. Di masa kepemimpinan sebenarnya mulai terjadi masalah di masa 6 tahun terakhir kepemimpinan Utsman, kemudian berlanjut di kepemimpinan Ali, kurang lebih 10 tahun. Itulah masa agak kacau, tapi sudah berakhir masa khilafah Ali Hajjah. Nanti kalau kita belajarnya dari depan, kita akan belajar tentang ukhuwah persaudaraan para sahabat. Mereka rela mengorbankan apa saja bahkan nyawanya untuk saudaranya. Kemudian nanti ada konflik di ujung, kita akan menyikapi dengan baik di ujungnya. Karena kalau tidak, kita akan salah menyikapi, akhirnya kita akan yakin ini yang benar siapa Pak. Kita sering menang-menangan sampai menang. Dan ini efek dari tidak belajar berurut. Makanya mohon belajar ulang itu juga berurut. Nanti kita akan tahu kenapa yang suka kita lupa bahwa kita belajar cuma fitnahnya, tapi kita tidak belajar solusi akhirnya. Contohnya ketika terjadi peperangan dalam sejarah antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peperangan peperangan sebelumnya, kalau itu Siffin, peperangan sebelumnya Jamal antara kubu Ali dan ada kubu yang satu lagi, ada Aisyah, Thalha, Zubair, Majma'in, semua para sahabat Nabi, dan semua dijamin masuk surga. Ini masalahnya di kita. Kalau ini semua ahli surga. Ahli surga ternyata di dunia bisa perang. Sama-sama masuk surga, bisa perang di dunia. Ini contohnya nyata. Jadi surga jangan dikapling sendiri. Kalau dibagi saudaranya, ya. Ini sama-sama ahli surga ini. Ali jelas ahli surga, Thalha jelas, Zubair jelas, Aisyah jelas. Tapi perang. Oke. Di ujungnya semua nyesal bareng-bareng. Aisyah nyesal, Ali nyesal, semua nyesal. Ali nyesal. Sampai Ali pernah berkata pada anaknya Hasan, aku berharap andai aku sudah meninggal sekian tahun sebelum peristiwa ini, jadi gak perlu ada peristiwa ini. Penyesalan luar biasa. Dan sebenarnya Hasan termasuk yang tidak setuju, tapi sudah terjadi, ya. Jadi kalau tragedi Karbala nanti menjadi rangkaian dari itu. Bahasanya nanti akan tahu kita berurut, walaupun ini bukan lagi antar sahabat, tapi ini ada cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain radhiyallahu anhu. Kemudian nanti ada pembahasan dan ini rawan diputarbalikkan ketika tidak dalam pembahasannya. Ini mohon dibacanya yang dalam. Ini tidak cukup waktunya, banyak hukuman kayaknya. Satu lagi adalah doa Nabi untuk Fatimah. Saya
apa cuma 2 tahun kan? Yang sudah di belakang undangan itu kan Pak ya? Nah itu saya nggak tahu Pak literaturnya di mana. Kalau anggaplah kalau itu benar, saya juga nggak hafal bunyinya doanya itu. Tapi katanya Nabi berdoa agar pernikahan putri beliau ini menghasilkan anak yang berkualitas juga. Kalau itu sudah terbukti, anaknya Fatimah dan Ali semua berkualitas, Hasan, Husain semua berkualitas. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan Karbala, nggak ada hubungan Karbala, karena Hasan, Husain kalau yang terbunuh di Karbala adalah Husain adalah dua-duanya manusia luar biasa. Khusus Hasan Nabi memuji tentang ini akan menjadi anak yang akan mendamaikan. Husain itu pemimpin yang luar biasa. Dua-duanya Hasan dan Husain Sayyidah Syababi al-Jannah. Hasan Husain dua-duanya adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini kualitas hebat. Didik anak sampai masuk surga itu luar biasa. Ya, itu. Jadi kalau itu sudah berhasil, ya tidak ada hubungan dengan Karbala. Wallahu a'lam. Ini saya bingung, banyak sekali pertanyaan. Sementara waktu habis termasuk waktu dulu. Kita sebenarnya ingin membahas paling tidak beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu kirimkan ke kami, tapi waktunya sudah berjalan dengan kita. Ya, jadi kita akhiri